Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Indra Kusuma akan menjelaskan bagaimana caranya membuat DHCP, HTTP, DNS, dan email pada Cisco Packet Tracer. Saya menggunakan dua kelas IP address yang berbeda dengan satu server. Di sini ada dua router, dua switch, dan 5 PC dengan satu server. Nah, ini adalah rangkaian yang sudah jadi. Saya sekarang akan membuat ulang rangkaiannya. Nah, pertama-tama kita menggunakan router. Ada dua router, lalu ada dua switch, ada 10 PC, nah ini tinggal dirapihkan. Nah, untuk menghubungkan router dengan router atau perangkat yang sama, itu menggunakan ini, copper crossover. Ini fast Ethernet. Sedangkan untuk perangkat yang berbeda atau router ke switch dan switch ke PC itu menggunakan copper straight through. Pilih yang fast Ethernet. Nah, lalu kita beri servernya. Ini menggunakan copper straight through. Dan pilih yang fast Ethernet. Nah, juga hubungkan ke yang satu lagi, tapi ini belum dihubungkan karena ada sesuatu yang harus dirubah. Kita hapus dulu. Nah, cara mengubahnya kita klik server. Nah, lalu setelah muncul ini di physical kita off kan pencet yang ini. Nah, lalu kita drag yang ini yang PT host NM1CE sini. Lalu kita on kan lagi. Close.
baru bisa dihubungkan. Nah, ini yang dengan Ethernet. Nah, setelah ini kita pertama-tama beri keterangan di sini, IP address 62.132.1.1. Nah, IP address yang di sini itu nanti bakal jadi gateway untuk semua di PC ini. Kita beri satu lagi. 195.1.1.32. Kenapa ini berbeda IP address-nya? Karena saya akan membuat dua segmen kelas yang berbeda. Ini kelas B dan ini kelas C. Nah, lalu sekarang kita akan menghubungkan router ini dengan switch yang ini agar ininya berubah menjadi hijau. Kita pencet router yang ini, lalu masuk ke config. Nah, di sini kita klik yang fast Ethernet 0/0. Ini jangan lupa di on kan. Nah, setelah on, lalu kita kasih IP address di sini yang ini, yang 162.1.1.1. Lalu akan muncul subnet masknya. Lalu di sini klik yang fast Ethernet 1/0. Ini on kan. Lalu beri IP address kelas A. Nah, subnet masknya nanti akan muncul sendiri. Sudah. Lalu sekarang yang ini. Di router yang satu lagi. Caranya sama. Ke config, fast Ethernet. Ini port statusnya di on kan. Kasih IP address yang tadi, yang 195. Nanti muncul sendiri subnet masknya. Lalu yang fast Ethernet 1/0 kita kasih, tapi dibedakan yang belakangnya jadi 2. Ini jangan lupa di on kan. Nah, setelah beres memberi IP address-nya, balik lagi ke router 1 di config. Di sini lalu kita klik yang RIP. Nah, di RIP ini untuk memasukkan atau ya menambahkan IP address yang ada di sini, yang ada di fast Ethernet 0/0 dan fast Ethernet 1/0, serta menambahkan IP address yang satu lagi, IP address router yang di sini. Kita RIP ini 162.132.1. Nah, ini belakangnya kita ketik 0. Lalu yang untuk fast Ethernet 1/0 titik 0 juga. Nah, lalu untuk satu lagi yang di sini, yang router satu lagi 195.168.1.32 titik ini sama ya, titik 0. Lalu add close. Nah, cara yang sama di router satu lagi. Di RIP masukkan router yang ini, router IP address yang ada di sini dan juga di sini. Terus 95.168.1.32.0. Lalu add.
Setelah ini ya di semua sudah ditambahkan. Di sini caranya masih sama. Untuk menambahkan ini sama kayak di router yang pertama. Lalu sekarang kita mau membuat DHCP-nya. Jadi tidak usah harus ngetik statik atau tidak usah mengetik manual si IP address-nya. Nah, ini kebetulan sudah DHCP ya. Nah, saya akan kasih tahu caranya gimana. Yang pertama, kita buka server, klik servernya, lalu desktop. Nah, si server ini juga harus dikasih IP address. Nah, untuk IP address-nya saya ini. Dan default gateway-nya juga sama yang lain. Sudah itu ke service, lalu DHCP. Sebelumnya kita harus on-kan dulu DHCP-nya. Nah, ini di sini ada default gateway. Ini juga masih sama kayak yang ini dan PC yang lain. Lalu di sini ada start IP address. Nah, ini adalah IP address yang baru. Nah, lalu ini dimulai si IP address-nya dari berapa? Di sini pakai yang saya memakai 20. Lalu add, OK, dan save. Sudah itu close. Nah, kalau sebelumnya memberi IP address itu statik atau manual, ngetik sendiri, nanti sudah itu tinggal diklik yang DHCP-nya. Terus seperti ini, klik statik, tulis biasa, lalu kita klik DHCP-nya. Nah, ini sudah successful ya. Ini IP yang barunya, dia mulai dari 20. Itu sama untuk PC yang lain. Nah, ini. Statik. Nah, ini sudah berhasil. Nah, ya setelah selesai yang DHCP, sekarang kita akan mencoba yang ini, yang HTTP di server. Nah, ini sekarang kita masuk HTTPS dan HTTP ini di on-kan semuanya. Lalu di file manager yang file name-nya index.html itu kita edit. Nah, ini kita rubah menjadi head lalu body H1 jangan melamun /H1 /body. Lalu kita save. Yes. Close. Nah, kita cobain di PC 1. Ke web browser. Lalu kita ketik alamat IP si servernya. Kita go. Nah, ini sudah muncul ya. Tapi kita dalam mencari sesuatu itu keywordnya nggak akan memakai alamat IP-nya. Jadi kita nanti bakal merubah alamat IP ini
Jadi kita bisa men-search-nya hanya dengan keyword yang kita tentukan. Nah, itu caranya ada di DNS. Nah, DNS itu untuk merubah si alamat IP jadi nama. Itu sama di server. Lalu kita masuk ke DNS. Nah, di DNS itu kita masukkan di sini namanya. www jangan melamun.com. Nah, ini untuk addressnya itu sama si address server. Jadi 162.132.1.100. Lalu add. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan yang lain. Saya akan menambahkan dhcp.com. IP addressnya sama 162.132.1.100. Add dns.com. Ini IP addressnya sama 100. Add. Ya, selanjutnya setelah beres memberi domain nama, sebelum itu kita ke DHCP lagi untuk merubah si DNS server ini. Nah, si DNS server ini kita rubah menjadi 162.132.1.100. Nah, ini adalah IP address si server itu sendiri. Sudah itu, add, save. Nah, lalu balik ke PC. Nah, PC di sini kan ini DNS-nya belum nih IP address-nya. Nah, sekarang kita coba memasukkannya. Kita static dulu, baru kita DHCP lagi. Nah, ini sudah ada ya semua DNS servernya. Nah, lalu untuk PC selanjutnya sama. PC yang ketiga static dulu, baru DHCP lagi. Ada close. PC 4 desktop. Ini static, balikin lagi ke DHCP, sudah terisi. Dan PC terakhir static, DHCP lagi. Nah, ini udah sukses semua ya. Nah, sekarang kita akan mencoba DNS tadi. Jadi kita masuk ke web lagi, ketik jangan melamun.com. Nah, sudah berhasil. Jadi tidak usah menulis alamat IP-nya, cukup dengan ini www ini, karena sudah diganti dengan DNS-nya. Lalu sekarang yang ketiga, tadi DHCP udah, HTTP sudah, DNS sudah. Sekarang kita masuk ke mail. Nah, itu klik server, lalu email. Nah, ini di sini ada SMTP service dan PO P3 service. Nah, ini
SMTP service ini untuk kita mengirim pesan. Nah, ini untuk menerima pesan, atau ini sending, ini send, ini receive. Nah, lalu di domain name-nya itu bebas mau apa aja ya. Kalau saya mau getcontact.com. Lalu set. Nah, ini user setup ini untuk berapa jumlah si user yang akan digunakan. Kan saya user 1 U1, beri password bebas apa saja, 1. Lalu ini U2, password 2. Lalu tambah U3, passwordnya 3, tambah U4, passwordnya 4, U5, passwordnya 5, tambah. Nah, setelah ini kita ke PC lagi. Kita klik yang ini, yang email. Nah, di sini kita tulis mau your name-nya, ini nama kita, nama si PC-nya. Ini U1, ini email address-nya u1@getcontact.com. Ini incoming mailnya to mail.getcontact.com, dan outgoingnya juga sama. Ini username-nya U1, passwordnya 1. Save. Nah, ini sudah. Lalu ke PC selanjutnya. PC selanjutnya sama, ke email. Ini U2, email address-nya u2@getcontact.com. Ini incoming-nya sama, outgoing-nya sama. Ini U2, passwordnya 2. Save. Nah, setelah merubah yang ada di PC tadi, yang email, kita masuk ke server lagi. Nah, di server kita masuk ke DNS, klik DNS. Nah, di sini kita tambah domain yang tadi. Ini yang mail.getcontact.com. Address-nya, karena kita satu server, kita pakai sama yang lain, kayak yang lain. 162.132.1.100. Nah, ini sudah kita add, kita save. Oke. Ya, jadi setelah ditambah yang tadi, yang ini, yang mail.getcontact.com, kita balik lagi ke PC. Ini. Lalu kita mencoba untuk mengirim email ke ini, ke U2 itu yang ke PC 2, atau di sini PC 1. Kita tulis emailnya apa? Kita tulis subjeknya misalkan hai. Ini hai juga. Hai. Kita send. Setelah itu kita cek di sini, di receive. Nah, ini sudah ada. Nah, itu untuk ke PC 1. Dan dari PC ini
yang U1 ke PC U2. Nah, ini untuk mereply, kita coba reply atau membalasnya. Reply. Hai juga send. Kita coba cek di PC-nya, kita receive. Ini ada hai juga. Itu untuk itu berhasil untuk U1 dan U2. Nah, seperti itu. Itu sama untuk yang U3, yang U4 dan U5. Nah, itu berhasil kan untuk yang satu kelas, atau ini kan kelas B. Nah, bagaimana caranya untuk yang beda kelas dari sini, misalkan dari PC 5 sini ke sini. Nah, sekarang caranya kita balik ke server. Lalu kita ke config. Oh, jangan. Kita ke desktop. Sebelumnya kita ke IP configuration. Lalu kita pilih di sini. Nah, ini pilihnya yang Ethernet. Nah, ini kita pertama kasih dulu IP address-nya. Kita pakai yang kelas C. 192.132.100. Subnet masknya ini. Lalu default gateway-nya 195.168.132.1. Ya. Oke. Close. Oke. Nah, di sini sebelumnya kita, nah ini untuk yang kelas C kita belum dikasih IP address. Kita pertama kasih IP address dulu untuk yang kelas C secara statik. Ini 195.168.132.2. Subnet masknya ini untuk default gateway-nya 195.168.132.1. Close. Lalu ini desktop ini sama 195.168.132.3. Ini 195.168.132.1. Nah, untuk komputer selanjutnya sama, masih statik. Mulai dari 2, 3, 4, ini 4. Oke. Desktop. IP address-nya 5. Ini close. Desktop 6. Nah, sekarang kita mau mengaktifkan DHCP-nya. Sama seperti yang di sini, yang di kelas B ini, tetapi ada beda sedikit. Nah, pertama kita masuk ke server, lalu kita masuk ke config, lalu kita masuk ke Ethernet. Nah,
Kebetulan ini Ethernetnya sudah ada. Itu jadi ini disamain kayak si IP address-nya. IP address si ini Ethernet. Yang Ethernet. Nah, ini. Jadi sebelumnya kan tadi Fast Ethernet. Nah, sekarang kita yang Ethernet. Ini si IP address-nya disamain ke sini. IP address yang ini. Nah, setelah itu kita ke service, lalu ke DHCP, dan ini ke Ethernet. On. Ini default gateway-nya. Dan ini mulai IP address-nya. Kita coba 30. Dan ini maksimum usernya ganti 10. Lalu add. Oke. Save. Nah, kita balik ke sini ke PC. IP configuration. Lalu ke sini. Nah, ini sudah terganti ya. Jadi ngeganti jadi 30. Oke, lalu PC selanjutnya DHCP jadi 31 ngeganti. Lalu ini PC selanjutnya DHCP-in lagi berubah. Lalu ini PC selanjutnya DHCP lagi berubah. Ini DHCP yang terakhir. Nah, berubah. Semua sudah sukses. Jadi DHCP-nya sudah selesai untuk yang kelas C. Setelah selesai yang untuk mengaktifkan DHCP-nya, sekarang kita akan masuk ke HTTP. Nah, untuk HTTP itu masih sama. Dalemannya dia seperti ini dan kata-katanya seperti ini. Nah, yang beda kita langsung masuk ke sini ke DNS. Sebelumnya kita ke desktop. Ini yang internet ya. Langsung service ke DNS. Ini sama. Kita tambahin www.janganmelamun.com. Nah, untuk IP address-nya ini menggunakan IP address dari si ini desktop yang IP address yang Ethernet tadi yang 195.168.132.100. Kita add. Nah, udah masuk. Lalu kita tambahin lagi dhcp.com 195.168.132.100 add. Lalu yang dns.com ini 195.168.132.100 add. Lalu save. Oke. Ya, setelah menambahkan yang tadi, nah sekarang kita ke DHCP dulu. Nah, di sini kita Fast Ethernet-nya ganti menjadi Ethernet. Nah, si DNS ini dirubah jadi 195.168.132.100. Nah, ini add. Oke. Save. Setelah di save, kita balik ke PC, ke IP config, ke static, ke DHCP lagi. Nah, itu untuk
meminta si alamat IP DNS server. Sudah terganti. Lalu lakukan cara yang sama kepada komputer yang lain. Sukses. Balikin statis ke DHCP. Sukses. Ini juga. Yang ini sukses. Yang terakhir static juga sukses. Nah, sekarang kita cobain di web browsernya. Ini kita ketik sama dengan malamun.com. Nah, sudah berhasil ya untuk HTTP dan DNS-nya. Sekarang kita akan lanjutkan ke email untuk IP address kelas C. Pertama kita ke server, lalu ke email. Ini masih sama domain name-nya. Nah, tinggal ditambah user. Ini untuk U6 atau komputer 6, passwordnya 6. Tambah. Lalu U7, password 7, tambah. U8, passwordnya 8, tambah. U9, passwordnya 9, tambah. U10, passwordnya juga 10, tambah. Nah, itu. Lalu kita ke DNS untuk menambahkan ini seperti yang sebelumnya. mail.getcontact.com. IP address-nya 195.168.132.100. Add. Sudah. Save. Oke. Setelah selesai menambahkan yang tadi, yang mail.getcontact.com, lalu kita balik ke PC. Nah, lalu kita klik yang email ini. Di sini tulis yang tadi, sekarang U6 at getcontact.com. Yang ininya sama, mail.getcontact.com. Copy saja. Itu ini untuk U6, passwordnya dia 6. Kita save. Oke, selanjutnya kita ke PC berikutnya yang 7, ke email. Ini U7 at getcontact.com. Sama, kita copy saja. Lalu ini U7, password 7. Save. Oh, maaf. Ada yang salah. 7. Nah, ini save. Oke. Selanjutnya ini U8 at getcontact.com. Ini sama. Ini U8, password 8. Save. Selanjutnya PC 9. Salah. Ke email.
u9 at getcontact.com. Sama ini u9 password 9. Save. Oke. Yang terakhir u10 at getcontact.com. Sama ini u10 passwordnya 10. Save. Sekarang setelah tadi terakhir itu memasukkan configure mail, sekarang kita coba kirim email dari PC 6 atau U7. Kita akan coba mengirim email ke U8 at getcontact.com. Ini coba hi send. Coba kita cek di sini. Nah, ada. Dan ini coba kita balas. Hai juga. Send. Save. Ada balasannya hai juga. Nah, itu kira-kira telah berhasil dari sini ke sini. Dari PC 6 atau U7 ini ke PC 7 atau U8. Nah, tadi yang sebelumnya itu adalah rangkaian yang masih acak-acakan. Nah, saya sebelumnya sudah membuat rangkaian yang lumayan rapi dan bagus. Nah, lalu tadi itu hanya mencoba pas email, hanya mencoba antar kelas, atau jadi yang PC ini hanya mengirim ke sini atau sebaliknya. Nah, sekarang kita akan mencoba mencoba mengirim email dari yang kelasnya beda, atau dari misalkan saya sudah menamai ruangannya. Ini ruangan Kusuma. Coba kita akan mengirim email ke ruangan 1 atau ruangan Andra. Compose Andra at getcontact.com. Ini halo bro. Oh, jangan. Mabar Gaki. Send. Sekarang kita cek di PC Andra. Receive. Nah, ini ada dari Kusuma. Coba kita buka. Nah, ini adalah isi emailnya Mabar Gaki. Coba sekarang kita balas reply. Cuma go. Nah, send. Coba kita lihat di ruang Kusuma. Nah, go. Nah, berhasil. Nah, mungkin cukup sekiannya videonya. Maaf kalau tadi bagian penjelasan itu masih bikin pusing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.